Yes, kabar baik Timnas Indonesia hari ini. Fans Garuda pasti dibuat senang. Meski membawa tim U22, Timnas Indonesia ini tak bisa dianggap remeh sih. Secara mengejutkan, Timnas Indonesia bisa kalahkan Bali United di laga uji coba. Usai kalahkan Bali United, Shin Tae-yong ungkap syarat agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kira-kira apa ya syarat tersebut? Nah loh, Piala AFF sampai dikenal di Inggris nih. Pelatih Oxford United sampai salah memahami Piala AFF. Pelatih Oxford United sebut Piala AFF adalah turnamen ini. Langsung dari pemainnya nih. Usai berhasil kalahkan Bali United, Pratama Arhan ungkap kondisi pemain Timnas Indonesia di Piala AFF. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Kalian pasti dibuat terkejut dengan kabar baik Timnas Indonesia hari ini. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Bali United. Para pendukung Timnas Garuda patut berbangga. Dalam laga uji coba menjelang Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2024, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bali United dengan skor tipis 2-1 pada Selasa 3 Desember 2024. Pertandingan ini menjadi salah satu bukti nyata perkembangan positif skuad asuhan Shin Tae-yong dalam persiapannya menuju turnamen besar tersebut. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang kini menjadi andalan di lini serang. Gol kedua datang dari eksekusi penalti oleh Arkan Kaka yang tampil penuh percaya diri meski usianya masih belia. Meskipun hanya pertandingan uji coba, hasil ini memberikan secercah harapan dan keyakinan bahwa tim Garuda siap terbang tinggi di ajang internasional. Dalam pertandingan tersebut, beberapa pemain inti belum dapat bergabung, termasuk Asnawi Mangkualam yang masih membela Port FC di Thailand, serta Hoki Caraka dan Alfrianto Niko yang masih bersama klub masing-masing. Meski demikian, permainan solid yang ditampilkan oleh para pemain muda dan senior menunjukkan bahwa Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang menjanjikan. Laga ini juga menjadi ajang unjuk gigi bagi pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga pemain naturalisasi seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner. Kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman pemain-pemain yang berkarir di luar negeri diyakini akan menjadi kekuatan utama Timnas Indonesia dalam menghadapi Piala AFF 2024. Tidak hanya mengangkat moral tim, kemenangan ini juga menjadi pesan kuat kepada para pesaing di grup B, yakni Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tim Garuda siap memberikan kejutan dengan strategi dan kerja keras yang telah dirancang oleh Shin Tae-yong. Para pendukung Timnas Indonesia di seluruh penjuru negeri diharapkan terus memberikan dukungan. Semangat para fans Garuda di stadion atau melalui doa dari rumah akan menjadi motivasi tambahan bagi tim dalam setiap langkah mereka di Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 9 Desember mendatang dengan laga perdana melawan Myanmar. Bagi kalian yang selalu setia mendukung Timnas, yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apa harapan kalian untuk perjalanan tim Garuda kali ini? Jangan lupa juga untuk mendoakan kesuksesan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di Piala AFF. Mari kita tunjukkan semangat, juang, dan cinta kita kepada Timnas Indonesia. Bersama kita wujudkan mimpi untuk mengangkat trofi juara. Shin Tae-yong akui sudah kantongi 26 pemain Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya memberikan gambaran tentang pemain-pemain yang akan ia bawa untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Dengan persiapan yang semakin matang, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa ia telah mengantongi 26 nama pemain meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
ASEAN Cup 2024 akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang bergengsi ini, Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Tidak ada yang mudah di turnamen ini, terutama dengan rival seperti Vietnam yang selalu menjadi ancaman serius. Namun, harapan besar tetap ada untuk skuad Garuda. Shin Tae-yong mengumumkan bahwa dari 33 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan awal, beberapa harus dicoret karena cedera atau masalah administrasi. Salah satu kendala adalah status dua pemain naturalisasi, Justin Hubner dan Ivar Jenner, yang masih menunggu kepastian dari klub mereka untuk bergabung. Meskipun demikian, Shin tetap optimistis dengan 26 nama yang sudah ia pilih. Menurutnya, para pemain ini harus menunjukkan performa terbaik mereka sebelum daftar dikerucutkan menjadi 23 nama final. Dalam uji coba melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Timnas Indonesia menunjukkan sinyal positif dengan kemenangan 2-1 berkat gol dari Arhan Kaka dan Marcelino Ferdinand. Sebanyak 26 pemain sudah saya tentukan dalam pikiran, ungkap Shin Tae-yong. Namun, kita masih harus melihat pertandingan untuk menentukan tim inti. Beberapa pemain kunci seperti Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka, dan Alfri Antoniko dijadwalkan bergabung segera setelah menyelesaikan komitmen bersama klub masing-masing. Sementara itu, Rafael Struijk baru bisa memperkuat tim pada babak semifinal jika Indonesia berhasil melaju sejauh itu. Shin Tae-yong juga menekankan bahwa perjalanan di ASEAN Cup 2024 tidak akan mudah mengingat beberapa pemain inti belum bisa bergabung. Namun ia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Timnas bisa memberikan penampilan terbaik mereka. Para fans Garuda, inilah saatnya kita menunjukkan dukungan penuh untuk tim kebanggaan kita. Tuliskan semangat dan doa terbaik kalian di kolom komentar. Ayo kita bersama-sama mendukung perjuangan skuad Garuda untuk membawa pulang trofi ASEAN Cup 2024. Arhan ungkap kondisi Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Jelang gelaran Piala AFF 2024, salah satu pilar utama Timnas Indonesia, Pratama Arhan, mengungkapkan kondisi terkini skuad Garuda. Pemain muda berbakat yang kini memperkuat Suwon FC itu optimistis dengan persiapan tim yang telah dilakukan sejauh ini. Dalam sesi wawancara usai laga uji coba antara Timnas Indonesia dan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Selasa 3 Desember malam, Arhan menyampaikan bahwa rekan-rekannya sudah menunjukkan semangat dan kerja keras yang luar biasa. Persiapan teman-teman sudah bagus menurut saya. Walaupun saya terlambat bergabung, mereka sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk persiapan Piala AFF nanti, ujar Arhan. Arhan juga membagikan bagaimana tim asuhan Shin Tae-yong mempersiapkan diri menghadapi laga perdana Grup B melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 mendatang. Diskusi dan kebersamaan menjadi kunci utama untuk membangun kekompakan tim. Setiap selesai latihan, kami kumpul bareng, berdiskusi tentang bagaimana menghadapi pertandingan. Hal ini membantu komunikasi dan chemistry kami sebagai tim, jelasnya. Bek kiri berusia 22 tahun itu menilai hasil uji coba melawan Bali United memberikan gambaran positif tentang kondisi tim. Meski masih ada beberapa kesalahan, Arhan merasa chemistry antar pemain semakin solid. Bisa dilihat tadi, cara bermain dan komunikasi di lapangan sudah lumayan lancar. Tinggal memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil saja, tambahnya. Meski optimistis, Arhan juga memperingatkan bahwa lawan-lawan di grup B seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos tidak bisa diremehkan. Menurutnya, semua tim telah menunjukkan peningkatan kualitas. Semua tim sangat bagus, jadi kami harus tetap waspada dan konsentrasi penuh, tegasnya. Ketika ditanya tentang target di Piala AFF 2024, Arhan menjawab bahwa ia dan rekan-rekannya sepenuhnya mengikuti arahan dari pelatih Shin Tae-yong. Namun, ia memastikan seluruh pemain sepakat untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Target saya adalah menjalankan instruksi pelatih. Kami sebagai pemain sudah sepakat untuk berjuang semaksimal mungkin di lapangan, tuturnya.
Piala AFF 2024 menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan diri di kancah Asia Tenggara. Dengan persiapan yang matang, semangat yang tinggi, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Arhan dan kawan-kawan diharapkan mampu meraih hasil terbaik. Bagaimana menurut kalian, fans Garuda? Apakah Arhan dan skuad Garuda mampu bersinar di Piala AFF 2024? Tuliskan dukungan dan semangat kalian untuk timnas Indonesia di kolom komentar. Mari bersama-sama kita dukung perjuangan mereka. Shin Tae-yong ungkap cara agar bisa lolos Piala Dunia 2026. Kabar baik datang dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Setelah kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong mengungkapkan syarat penting agar tim Garuda bisa lolos ke panggung paling bergengsi sepak bola dunia. Dengan skenario yang realistis dan performa yang terus meningkat, peluang Indonesia ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu membuktikan kualitas tim asuhan Shin Tae-yong. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan dengan 2 golnya di menit ke-32 dan 57 yang sekaligus menobatkannya sebagai man of the match. Kemenangan ini mengantarkan Indonesia ke posisi ketiga klasemen sementara grup C, berada di bawah Australia dan Jepang. Meski persaingan di grup ini sangat ketat dengan 4 tim memiliki poin yang sama, asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh tetap menyala. Dalam wawancara eksklusif dengan aktor Korea Selatan Lee Kyung-kyu, Shin Tae-yong membagikan hitung-hitungannya. Minimal kita butuh 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan untuk memastikan posisi ketiga atau keempat, ungkapnya. Posisi tersebut memberikan peluang besar untuk melanjutkan perjuangan di babak playoff. Apa yang membuat optimisme ini semakin nyata adalah perubahan besar dalam mentalitas pemain. Shin Tae-yong mengungkapkan di masa awal kepemimpinannya banyak pemain yang mudah menyerah ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Namun kini mentalitas itu berubah drastis. Pertandingan melawan Argentina, juara Piala Dunia, menjadi titik balik besar. Meski kalah 0-2, timnas Indonesia berhasil memberikan perlawanan dan menciptakan ancaman ke gawang lawan. Dulu mereka pikir tidak mungkin menang. Sekarang mereka percaya kita bisa, ujar Shin Tae-yong. Sejarah baru terus ditorehkan di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan ini. Kemenangan melawan Arab Saudi, hasil imbang melawan Bahrain, hingga kepercayaan diri yang meningkat menjadi bukti bahwa tim Garuda kini semakin matang. Dukungan penuh dari para pendukung tentu menjadi bagian penting dari perjalanan luar biasa ini. Bagi kalian para pendukung setia Garuda, saatnya menunjukkan semangat dan optimisme kalian. Apa pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Apakah kalian percaya tim Garuda mampu mencatat sejarah baru? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bersama kita bisa membawa Garuda terbang tinggi di kancah dunia. Pelatih Oxford United sampai salah sangka tentang Piala AFF 2024. Kabar unik datang dari pelatih Oxford United, Des Buckingham. Dalam wawancara baru-baru ini, Buckingham mengomentari keputusan klub untuk melepas Marcelino Ferdinand agar memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun ada hal menarik yang terungkap, sang pelatih sempat salah paham mengenai turnamen ini. Buckingham awalnya mengira Piala AFF adalah kompetisi kelompok umur, bukan turnamen senior. Ia juga merasa terkejut dengan durasi panjang kompetisi tersebut. Marcelino akan mengikuti kompetisi kelompok umur untuk Indonesia, jadi dia akan berada di Asia. Ini kompetisi terlama yang pernah saya dengar, ujarnya, seperti dikutip dari Oxford Mail. Meski demikian, pelatih berusia 39 tahun itu tetap mendukung penuh Marcelino. Dalam unggahan resmi di media sosial klub, Oxford United mengucapkan harapan terbaik bagi gelandang muda berbakat itu. Semoga beruntung, Lino. Lino telah dipanggil lagi untuk mewakili Indonesia di kejuaraan ASEAN dan berangkat hari ini untuk bergabung dengan skuad. Tulis mereka.
Marcelino sendiri bergabung dengan Oxford United pada musim ini setelah meninggalkan KMS Kadeinze. Meski belum sempat melakoni debut bersama tim utama, ia sudah menunjukkan potensi besar dengan masuk dalam daftar skuad sebanyak 4 kali. Piala AFF 2024 menjadi ajang penting bagi Marcelino untuk kembali menunjukkan kualitasnya. Sebagai salah satu andalan Shin Tae-yong, ia akan berjuang bersama pemain-pemain top lainnya seperti Hoki Caraka, Pratama Arhan, dan Justin Hubner untuk membawa Garuda terbang tinggi. Para pendukung Garuda, kini saatnya kita memberikan semangat penuh untuk Marcelino. Kepercayaan dari pelatih Oxford United adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kesempatan ini berlalu begitu saja. Marcelino punya potensi besar untuk membanggakan Indonesia sekaligus membuktikan bahwa ia layak menjadi bintang internasional. Apa pendapat kalian tentang keputusan Marcelino bermain di Piala AFF? Apakah ini langkah yang tepat untuk karirnya? Tulis komentar kalian di bawah dan beri semangat untuk Marcelino agar tampil gemilang di turnamen ini. Rafael Struijk dilepas ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Kabar baik datang untuk pendukung Timnas Indonesia. Rafael Struijk, salah satu pemain muda berbakat yang kini bermain untuk klub Australia, Brisbane Roar, akhirnya mendapat izin untuk bergabung dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Keputusan ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Awalnya, Brisbane Roar hanya bersedia melepas Struijk jika Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Desember 2024. Namun setelah negosiasi intensif, manajemen klub mengizinkan Struijk untuk bergabung lebih cepat, yakni pada 17 Desember 2024. Meski demikian, Struijk akan absen dalam 3 pertandingan pertama Grup B. Ia tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Myanmar dalam kurung 9 Desember, Laos dalam kurung 12 Desember, dan Vietnam dalam kurung 15 Desember. Namun besar kemungkinan ia sudah bisa tampil dalam laga terakhir grup melawan Filipina pada 21 Desember 2024. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong berharap Struijk dapat bergabung lebih awal. Coach Shin meminta agar Struijk dilepas lebih cepat lagi. Kami akan mengupayakan hal tersebut dengan berbicara kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk melakukan negosiasi lanjutan dengan klubnya, ujar Sumarji. Kehadiran Rafael Struijk sangat dinantikan untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Pemain muda kelahiran Belanda ini memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi ofensif, menjadikannya aset berharga bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Kepastian ini menjadi sinyal positif bagi perjuangan skuad Garuda. Dengan performa gemilang yang ditampilkan Struijk di klubnya, para pendukung berharap ia mampu memberikan kontribusi besar di Piala AFF 2024, terutama dalam fase-fase krusial seperti babak semifinal dan final. Bagaimana pendapat kalian, fans Garuda? Apakah kehadiran Rafael Struijk bisa menjadi kunci bagi Timnas Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF tahun ini? Yuk, tuliskan komentar kalian di bawah. Mari kita dukung Rafael Struijk dan seluruh pemain Timnas Indonesia agar dapat tampil maksimal dan membawa kejayaan bagi bangsa. Nathan dibuat terkejut dengan supporter Timnas Indonesia. Ketika Nathan Chu Aon, salah satu bintang muda Timnas Indonesia, memutuskan untuk bergabung melalui proses naturalisasi, ia mungkin tidak menyangka akan mengalami pengalaman yang begitu luar biasa. Pemain kelahiran Belanda yang kini membela Swansea City ini mengungkapkan bagaimana momen pertamanya bersama Timnas Indonesia menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan BBC, Nathan bercerita tentang perasaan mendalamnya ketika pertama kali mengenakan seragam Timnas Indonesia dan merasakan sambutan hangat dari para pendukung. Ia menyebut atmosfer yang diciptakan oleh fans Garuda sebagai sesuatu yang tak tertandingi, bahkan jika dibandingkan dengan pengalamannya bermain di Belanda. Ketika pertama kali saya datang ke stadion, rasanya sungguh menyenangkan.
kamu bisa melihat para penggemar yang luar biasa mendukung dengan sepenuh hati. Apa yang kami lakukan di lapangan ini untuk membuat mereka bangga, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa, ungkap Nathan dengan penuh antusias. Namun kejutan sebenarnya tidak hanya datang saat ia memasuki stadion. Nathan mengaku bahwa momen pertama tiba di Indonesia sudah memberikan gambaran betapa besar dukungan yang akan ia terima. Ketika saya tiba di hotel, saya terkejut melihat begitu banyak penggemar. Jujur, ini lebih besar daripada apa yang pernah saya rasakan di Belanda, katanya. Pengalaman ini ternyata menjadi titik balik bagi Nathan untuk semakin mencintai timnas Indonesia dan para pendukungnya. Ia merasa terinspirasi oleh totalitas fans Garuda yang selalu memberikan semangat tanpa henti, baik di stadion maupun melalui media sosial. Dukungan itu pula yang membuat Nathan termotivasi untuk membantu timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Nathan percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Menurut saya, kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Bermain di Gelora Bung Karno untuk pertama kalinya adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, ujarnya penuh harap. Kisah Nathan ini bukan hanya sekadar cerita tentang adaptasi seorang pemain naturalisasi, tetapi juga bukti bagaimana dukungan dari para pendukung dapat memberikan dampak besar bagi seorang atlet. Nathan yang awalnya terkejut, kini telah menemukan semangat baru untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah semangat Nathan Chuaon dapat membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah fans Garuda memang layak disebut sebagai salah satu pendukung terbaik di dunia? Kami ingin mendengar opini kalian.